Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih di dalam diri kamu, tapi bingung, itu apa ya? Di dunia kita yang serba canggih dan terhubung ini, kok bisa ya justru banyak dari kita yang malah merasa terputus dari potensi sejati kita sendiri? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Kenapa ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin? Oke, fakta yang satu ini mungkin bakal bikin kaget. Coba tebak, dari seluruh populasi dunia, berapa persen sih yang benar-benar fokus meluangkan waktu buat memahami potensi diri mereka sendiri? Jawabannya, seperti yang kamu lihat, cuma 1%. Gila kan? Ini artinya 99% dari kita, mayoritas besar, kemungkinan besar lagi menjalani hidup ya gitu-gitu aja, jauh di bawah potensi kita yang sebenarnya. Aneh nggak sih kalau dipikir-pikir? Kita tuh bisa loh berjam-jam menganalisis data, nyusun strategi pasar, atau benerin proses kerja di kantor. Kita jago banget soal itu. Tapi, giliran ngomongin diri kita sendiri, peta jalannya kok seringnya kosong, burem, nggak jelas. Nah, fenomena ini yuk kita sebut aja paradoks 1%. Ini adalah ketidakseimbangan yang luar biasa aneh antara betapa canggihnya kita ngurusin hal-hal di luar sana dengan betapa butanya kita sama dunia di dalam diri kita sendiri. Coba deh, lihat perbandingannya. Buat bisnis, kita punya segudang alat canggih. Ada analisis SWOT, strategi pertumbuhan, evaluasi kinerja rutin, macam-macam deh. Tapi buat diri kita sendiri, kolom di sebelah kanan itu seringnya kosong melompong. Coba tanyakan pada diri sendiri. Jujur deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar ngelakuin SWOT pribadi buat ngertiin kekuatan dan kelemahan kamu? Jadi, kenapa bisa begini? Apa kita semua emang males aja atau kurang peduli? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Sebuah sistem yang ngejebak kita tanpa kita sadar. Nah, ini dia yang disebut sistem template. Anggap aja ini kayak jalur tol default yang udah disiapin masyarakat buat kita. Sekolah, kuliah di jurusan yang aman, dapat kerjaan stabil, nikah, punya anak, terus pensiun. Pola ini tuh kuat banget dan udah jadi hal umum sampai-sampai kita jarang berhenti buat nanya. Tunggu dulu, ini beneran jalur yang gue mau bukan ya? Sistem ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, pendidikan kita yang seringkali kayak pabrik. Tujuannya nyetak produk yang seragam, bukan ngerawat keunikan setiap orang. Kedua, ada tekanan budaya yang bikin kita takut buat jadi beda. Dan yang terakhir, yang paling kuat nih, tuntutan ekonomi yang terus-terusan ngebisikin, udah, jangan mikirin passion, yang penting bayar tagihan. Jadi ujung-ujungnya, sistem ini secara pelan tapi pasti maksa kita masuk ke mode survival. Seluruh energi dan fokus kita tuh habis cuma buat menuhin ekspektasi dan tuntutan dari luar. Nggak ada sisa lagi buat nengok ke dalam. Dan ya, hidup yang terus-terusan di mode survival ini ada harganya. Sayangnya, harga yang kita bayar itu kesehatan mental kita. Coba kita lihat apa kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO soal ini. Coba deh, perhatiin banget kalimat pertamanya. Definisi sehat mental menurut WHO itu dimulai dengan menyadari kemampuannya sendiri. Ini bukan cuma tambahan pemanis atau bonus, bukan. Ini fondasinya. Jadi kalau 99% dari kita nggak secara aktif ngelakuin itu, artinya apa coba buat kesehatan mental kita semua secara kolektif? Nah, kutipan ini nangkep semuanya dengan pas banget. Ini bukan capek yang bisa hilang dengan tidur seharian pas weekend ya. Ini tuh capek yang lebih dalam, capek eksistensial, capek karena kita terus-terusan main peran di sebuah skenario hidup yang rasanya bukan punya kita. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, pertanyaannya gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Gimana cara kita mulai ngeklaim lagi diri kita sendiri? Nah, kabar baiknya, langkah pertamanya tuh jauh lebih simpel dari yang kita bayangin. Hal pertama yang paling penting, kita harus ubah cara pandang kita. Kita harus berhenti ngelihat pengenalan diri itu sebagai hobi atau aktivitas mewah yang dilakuin kalau lagi ada waktu luang. Ini tuh nutrisi buat jiwa kita, sama pentingnya kayak makanan buat tubuh kita. Ini adalah kebutuhan. Jadi, gimana mulainya? Lupakan nunggu momen yang pas atau harus ada krisis dulu buat berubah. Ini bisa dimulai sekarang juga. Cuma butuh sedikit keberanian buat berhenti sebentar di tengah kesibukan, tarik nafas, dan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue lagi ngerasain apa sih sekarang? Dan ingat, tujuannya bukan jadi orang lain yang lebih keren ya, tapi justru kembali jadi diri kamu yang paling sejati, yang paling utuh. Dan begitu kita mulai ngelakuin ini, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Fokus kita tuh pelan-pelan geser. Hidup bukan lagi cuma soal lari di roda hamster buat bertahan hidup, tapi tentang menemukan cara unik kita buat berkontribusi, buat ngasih makna. Jadi, sebelum kita selesai, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan soal rencana besar, bukan resolusi yang muluk-muluk, bukan. Tapi satu hal kecil yang bisa dilakuin.
apa satu langkah super kecil yang bisa kamu ambil hari ini buat memulai perjalanan ini? Jawabannya ada di dalam diri kamu kok. Tinggal nunggu didengerin aja.